Itu hebat banget ya, Joseph Reinhardtz. Hampir 30 tahun tidak pulang ke Italia sampai mati dia di Cina, di Tirol Selatan, di Santung Selatan, Cina Selatan Santung. Hampir dibunuh, dibabak belurkan oleh pemerintah Cina dan semua bertahan, dan dia meninggal di Cina karena tidak tahan dengan tifus kalau tidak salah. Belajar bahasa Spanyol, bahasa indah ya, bahasa romantis. Dia omong satu kata saja bisa 1000 makna. Makanya kalau seandainya Vulgata diterjemahkan ke Indonesia bisa diterjemahkan suka-suka. Contohnya menguasai diterjemahkan sebagai apa ya? Ayo yang di kisah 19 itu mesti panggil Bruder Marcel dulu. Aduh, sak. Oke teman-teman, antar orang lain pada Yesus ya. Jangan lupa itu. Kadang orang antar paksa ke Yesus ini jadi soal juga. Makanya lebih berjuang untuk cari jiwa-jiwa daripada mewartakan dengan sesungguhnya. Oi, ayo ini baru sebut Bruder Marcel, dia langsung tanggap di sini nih. Om Rianto, Yulita, Joker, siapa lagi yang di sini? Daniel. The sun is bright and shining. Benar sekali. Belajar bahasa Spanyol. Belajar kalau itu pakai bahasa Spanyol aja bacaan-bacaannya. O karaikat malambai romo malambai malambai, selamat malambai. Nyanyi apa ya Ibu? Baik muda baik tua, selamat malam baik. Kami datang na nyonya seperti Yulita dan bapak-bapak seperti yang lain, selamat malam baik. Buen día, Yulita. Muy buen día. ¿Cómo estás? Spanyol tuh ada peluang besar karena dia yang pertama dia huruf Latin, yang kedua dia membaca seperti yang ditulis. Huruf yang ditulis itulah yang dibaca. Kecuali penasalannya, contohnya dia bukan N dan J, tetapi dia pakai N, tetapi macam ada koma di atas. Jadi N-nya seperti, tapi disebut sebagai nya. Contohnya niño, anak kan dia N-I, N yang ada koma di atas baru O, seperti itu. Selamat malam baik. Selamat malam baik. Bulan Rosario ini ibu-ibu tidak satu pun yang mau muncul ibu-ibu nih. Menghilang, tenggelam. Bisa ditanya dengan, bisa aja seperti itu dia pakai yang perfect itu, tetapi jarang orang Spanyol, orang Kolombia tanya, ¿qué has desayunado? ¿Qué desayuno? Karena sudah jam begini 7.40, bisa sudah selesai berarti harus lampau past tense, atau bisa sementara ¿qué estás desayunando?
Tetapi kalau que has desayunado bisa juga mengatakan bahwa dia sudah tetapi sementara melakukan. Tapi saya bisa mengerti. Que has desayunado. Saya bisa menjawab harus sesuai dengan pertanyaan. Karena engkau pakai que has desayunado, makanya saya jawab he desayunado. H dan jadi hanya hilang ya. Dalam Spanyol H tidak disebut. Jadi huruf H itu hilang. Makanya padre, kata Yolita, padre, que has hanya hilang, tidak disebut. Saya bisa jawab, he desayunado. Kalau has ini, S-nya itu sudah menanyakan engkau. Jadi subjek ada di kata kerja di dalam bahasa Spanyol, teman-teman. Jadi desayunar artinya tindakan makan pagi. Kata kerjanya. Desayuno, saya makan pagi. Tetapi desayuno juga kata benda, artinya makanan pagi. Desayunas artinya engkau makan pagi. Desayuna, kalau ini berubah ketika saya lampau. Desayunar artinya makan pagi. Desayuno artinya present, saya makan pagi. Saya belum masuk ke ini continuous tense ya. Saya telah makan pagi, dia rubah akhir katanya. Desayune. Ja desayune. Saya telah makan pagi. Saya belum makan pagi atau saya akan makan pagi bisa digunakan 2 atau 3 cara. Cara yang paling komun atau yang selalu digunakan itu voy a desayunar. Atau langsung saja lebih pendek namanya desayunare. Begitu, kata kerja ditambah yang ada titik di atas, koma di atas. Jadi Spanyol itu tidak gampang sebenarnya. Dari Meksiko sampai dengan Chili semua omong Spanyol kecuali Brasil yang omong Portu. Makanya sebenarnya mereka bilang Amerika Latin. Saya kurang setuju karena di sini tidak ngomong bahasa Latin. Di sini omong bahasa Spanyol. Makanya di Amerika Serikat orang Amerika Latin dinamakan American Hispanic. Hispanic artinya orang-orang Amerika yang orang-orang Latin, sebenarnya orang-orang yang berbahasa Spanyol. Seperti itu. Perubahannya banyak ya teman-teman. Komplikasi di Spanyol itu banyak banget perubahan. Apalagi kalau kata Inggris dia tidak berubah di katanya. Terus Spanyol itu dia berubah karena subjek melekat di dalam kata kerja. Karena begitu tidak perlu kata, contohnya di Inggris I am studying. Kalau di Spanyol estoy estudiando. Kalau di Spanyol harus disebut I study. I-nya ini menandakan subjeknya siapa untuk belajar. Tetapi Spanyol tidak perlu mengucapkan sayanya. Dia sudah melekat di kata kerja. Lalu dia bilang estudio. Artinya saya belajar, selesai. Saya sudah melekat, subjek melekat di kata kerja. Ini yang jadi persoalan nanti. Saya disebut Amerika Latin, saya juga tidak mengerti. Mungkin kedekatannya dengan Spanyol ya. Berbahasa Latin. Nah, Spanyol kan anak kandungnya Latin dengan Italia jadi. Dan kadang kami kurang setuju disebut Amerika Latin. Nggak tahu kenapa dia sebut Amerika Latin. Karena tidak berbahasa Latin, di sini berbahasa Spanyol. 4 bulan 5 sebentar. 2 bulan pertama dengan 1 profesor, 2 bulan berikutnya di Universitas EAFIT di Medellin, lalu pulang 1 bulan dengan 1 profesora, 1 guru TK, guru SD, itu penting sekali. Setelah itu langsung dikirim
bersama teman saya Luis ke yang daerah pantai. Di situ tuh orang omong cepat. Jadi kami 5 bulan di kelas Spanyol. Contohnya begini, 2 bulan pertama studi Spanyol dengan satu profesor, lalu 1 bulan pergi praktek di Paroki. Setelah itu pergi lagi ke universitas 2 bulan. Setelah itu setelah dari universitas kami tidak lagi peluang untuk praktek, langsung dengan satu ibu guru TK SD untuk ya sebenarnya lebih bagus karena jadikan kita sebagai anak TK, anak SD. Ini saya rasa bersyukur juga. Dan itu juga tergantung dari kita. Waktu saya dikirim ke Costa, ke pantai itu, khotbah pertama saya minta 1 anak kecil, 1 orang muda, dan 1 orang tua untuk koreksi. Ini penting sekali karena sangat dibantu. Jadi jangan di sini punya dua makna. Dan kan saya pernah pakai kata potong rambut, kortar, di daerah pantai mereka bilang ini hati-hati karena 2 kata ini satunya punya hubungan dengan perempuan laki-laki, satunya dengan rambut. Jadi kita benar-benar ya umatnya baik-baik dalam pengertian ini. Di tempat Romo kok pakai peso yang bukan euro atau dolar mata uangnya, padahal dari Amerika. Tidak bisa, non. Kan mata uang kan setiap negara berbeda-beda. Hanya yang adanya dolarisasi. Contohnya Ekuador dan Panama di Amerika Selatan. Sebenarnya kami Amerika Selatan, bukan Amerika Latin ya. Di Amerika, benua Amerika bagian selatan. Benua Amerika bagian tengah, Meksiko, semacam itu. Satu benua, tetapi setiap negara punya mata uang sendiri. Contohnya Kolombia, peso Kolombia. Chili, peso Chili. Hanya 2 negara Amerika Selatan yang namanya dolarisasi, yaitu Panama dan Ekuador. Mereka pakai standar dolar Ekuador dan dolar Panama. Tetapi besarnya dolar sesuai dengan dolar Amerika. Euro kan benua Eropa, Yulita. Dolar kan Amerika, kan ada, kalau itu ada dolar Australia kan, ada dolar Singapura. Seperti itu. Standarnya di dolar gitu. Apalagi ya. Contohnya peso, kalau tidak salah Filipina juga ya. Orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Apa yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpahlah demi mesbah, sumpah tidak sah. Tapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Haleluya. Kalau persembahan makin kurang, khotbah makin panjang. Hai kamu orang-orang buta, apakah lebih penting persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan demi segala sesuatu yang diletakkan di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Celakalah kamu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab perpuluhan dari selasi, adas manis, jintan kamu bayar. Ini tidak ada ya di imamat, tidak ada bumbu yang dijadikan persepuluhan. Tidak, ini orang Farisi tambah, ahli Taurat tambah dari selasi, dari adi manis, dari jintan. Bumbu-bumbu itu tidak masuk dalam persepuluhan, tetapi mereka tambah. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, keadilan dalam belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kalau persepuluhan untuk janda, ya kasih janda. Kalau persepuluhan untuk anak yatim, ya kasih anak yatim. Kalau persepuluhan untuk
orang asing ya kasih orang asing. Kalau persoalan untuk orang Lewi, tidak, perjanjian baru tidak ada orang Lewi lagi. Jadi tidak bisa kasih. Itu contoh kecil ya. Bekerja di ladang Tuhan. Oke. Ini saya sudah ke perempuan-perempuan dari tadi, soal mau naik nih. Oh ya, Mama Madonna, engkau naik kasih lucu dulu. Kami sudah tunggu engkau kasih lucu nih. KGK 818, mereka yang tidak mengenal. Tetapi zaman sekarang siapa yang tidak ada kitab suci dan tidak kenal bahwa gereja didirikan oleh Yesus? Selalu pakai 818. Marcel 818 engkau harus baca sampai dengan 821. Kriteria ekumenis. Sudah bosan itu jelaskan terus-terus 818 itu, Marcel. Ya. Oh ya, laki-laki yang mau naik silakan juga. Oh, hari Itu ini ada Yulita tuh. antar orang lain pada Yesus. Antar orang lain pada Yesus. Marcel mau naik kok. Itu ada Sis Yulita, Romo. Yulita dia omong lebih banyak dengan jari daripada dengan mulut ini. Maksudnya, Sofi, siapa saudari sudah di sini. Mulai lagi ini. Kita Selamat omong malam.